Sekarang bagian yang paling penting di relay set biled fog lamp. Ini jangan sampai kalian salah. Ya. Karena kalau salah, ini kabel pink bisa meleleh. Kabel pink bisa meleleh. Kalau kalian salah, dan itu kesalahan. Kalau misalnya ini kesalahan, itu dia ketahuannya langsung ketahuan kok. Jadi kalian nggak harus nunggu lama si mobilnya atau si ini lagi di jalan jauh, nggak. Ketika kalian pasang, itu bisa kalian tes langsung ini itu udah bener atau enggak pemasangannya ya. Di sini tuh ada kabel pink sama kabel hijau ya. Pink ini kan ditempelin ke soket. Ini soket mobil lah contoh ya. Soket mobil seperti ini keluarnya. Ini di jalur positif ya. Ini di jalur positif yang warna pink. Warna pink ini ada di jalur positif. Di mana jalur positif itu adalah ketika saklar fog lampnya di on, ini harus berada di jalur positif, menyala ya. Masuk arus positif ke sini. Ya, ketika saklar fog lamp di on, dia harus masuk arus positif ke sini. Nah, ketika saklar fog lamp off, dia biasanya nggak ada apa-apa. Pink harus berada di jalur positif. Oke, ini nggak boleh salah, nggak boleh salah. Nah, nanti gimana ketahuan kalau salahnya? Nanti saya akan tunjukkan video di sini sekalian. Kalau salah itu seperti apa jadinya. Nah, jadi video ini agak lama. Buat kalian yang mau pasang relay set biled fog lamp yang upgrade, ini jangan di skip. Kalau di skip nanti akan bingung sendiri ya. Jadi harus ditonton dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan nyalakan si relay set dengan si lampu ya. Pertama, karena ini adalah relay set bukan yang full set, jadi kalian harus beli ini di etalase terpisah. Ini disambungkan ke lampu biled fog lampnya. Kabel biru ini berada di jalur positif lampu ya, atau kabel merah biasanya. Kabel merah pada fog lamp ya. Lalu kabel merah pada relay set ini nanti ke aki positif. Ya, ini nanti ditempelkan ke aki positif ke sini. Ini terakhir aja. Kemudian untuk yang ini ya, ini ditempelkan ke relay set ke jalur fog lamp bawaan kendaraan. Ini anggapannya adalah jalur fog lamp bawaan kendaraan. Kalian ambil set ya, tempelkan. Untuk pink itu berada di jalur positif. Pink berada di jalur positif. Nah, ini yang hijau ini. Hijau ini adalah berada di jalur negatif. Kita pasangkan dulu ini, berada di jalur negatif. Lalu kabel negatif dari lampu, dari shroud, demon segala macam itu kerangka. Ini kita tempelkan ya, kerangka. Sekalian sama shroud demonnya, karena ini udah relay setnya udah yang upgrade. Jadi semua kabel negatif itu kerangka ya. Kabel positifnya itu ini untuk yang demon. Demon ini kebetulan saya jadikan satu ya, karena posisinya dekatan begini ya. Jadi ini satu aja yang saya pakai. Saya pakai yang jalur untuk ke abu-abu ya. Ini dari demon, kabel positifnya ke abu-abu. Lalu kabel warna biru ini kabel warna biru dan orange ya. Yang biru ini biru ya, kabel biru yang dari relay set itu ditempelkan ke sini ya, ke soket jumper yang kalian beli di etalase terpisah. Ini bukan yang full set ya, jadi yang upgrade doang, tapi bukan full set. Kalau full set etalasenya misal lagi. Nah, ini begini ya, kabel biled nempel masuk ke sini, lalu ini ke negatif ya, tempelkan ke aki negatif. Boleh dibarengin sama ini. Tempelin ke, bukan aki negatif, tempelin ke rangka, tempelin ke rangka. Lalu yang satu lagi juga sama. Ini ditempelkan ke kabel relay set yang warna biru seperti ini juga, sama kayak tadi. Tempelkan, lalu ini langsung ditempelkan ke rangka juga. Jadi yang negatif-negatif itu ke rangka ya. Oke. Kemudian di sini ada kabel warna hitam. Nah, ini
Ini buat ke kontak atau ke senja ya. Biasanya senja lah, senja lebih gampang ya. Ini tempelkan ke senja ya, begini. Tempelkan ke senja. Nah, kabel merah ini udah nempel misalnya ke aki, tapi shroud sama demon belum nyala karena ini ikut kontak ya, kontak atau senja. Misalnya saya tempelkan begini, baru dia akan menyala shroud sama demon ketika dikontak. Kalau kontaknya mati ya dia mati juga ya. Kalau atau senja lah, senja dimatikan dia juga ikut mati karena ini kabel hitam ini ikut ke kontak atau ke senja. Nah sekarang saya akan tes untuk low beam. Untuk low beam ini, ini kita gabungkan dulu ya di sini ya, karena colokannya terbatas. Nah, sekarang saya akan nyalakan low beam ketika fog lamp dalam kondisi on. Ya. Nah, jadi si shroud sama demonnya mati. Karena ini adalah lampu 3 warna, jadi dia itu akan berubah warna ketika di on off ya. Fog lamp on, fog lamp on, fog lamp off, fog lamp on, fog lamp off, fog lamp on, fog lamp off ya. Sekarang saya akan tes high beam. High beam menggunakan kabel warna putih dan kuning yang tadi saya bilang. Putih dan kuning. Ini ditempelkan ke jalur high beam. Misalnya kuningnya itu high beam kalian berarus positif, lalu untuk 12 voltnya itu berarus negatif. Bentar ya. Dia ada yang tersambung nih, biasanya gini, ada yang tersambung. Ini apa nih? Ini belum disambungin. Sorry, ada yang lupa. Ini solenoid. Solenoid untuk high beam ke kabel orange. Ya, karena ini adalah relay set. Ini adalah Bulaes yang blue lens. Jadi dia kabel solenoidnya itu beda dengan yang kebanyakan ya. Biasanya kabel solenoid itu warnanya sama ya. Kalau ini beda. Yang positif itu pink, yang negatifnya itu hitam. Satu jalur lagi, satu udah terpasang, tinggal satu jalur lagi. Nah ini kita pasangkan juga ke untuk ikut high beam ya. Ini untuk solenoidnya jadi ke kabel orange. Satu ke orange, satu lagi ke negatif ke rangka. Kita akan tes untuk jalur high beamnya. Oke. Nah ini untuk jalur high beam. Jadi ketika high beam di on seperti ini. Kebalik-balik gimana? Sekarang putih yang di positif, kuning di negatif. Bisa nyala ya. Karena putih kuning ini boleh terbalik-balik ya. Sekarang saya akan matikan saklar fog lamp. Ya, ini fog lamp dari bawaan ceritanya ya. Saklar fog lamp dimatikan. Sekarang saya akan high beam. Jadi ini tuh udah terpasang di jalur high beam ya. Untuk kuningnya itu udah terpasang di jalur high beam. Sekarang kita akan nyalakan pas beamnya. Karena ini putih kuning ini udah berada di jalur high beam. Jadi dia tuh, dia akan berubah warna kalau di on off. Itu ya. Tuh. Akan berubah warna kalau di on off. Nah ini pemasangan yang benar. Sekarang kalau pemasangan yang salah. Pemasangan salah adalah ketika yang tadi saya bilang, nah jalur positif ini, ketika jalur positif yang pink ini tidak berada tepat ya di jalur positif, tapi melainkan di jalur negatif, akan seperti apa jadinya? Ya, saya akan pindahkan dia ke jalur negatif. Sekarang saya akan nyalakan low beam dulu. Ketika dinyalakan low beam, dia normal bang.
ya, walaupun yang kabel pink ini posisinya tidak berada di jalur positif ya, ini normal. Tapi teman-teman bisa langsung tahu kalau ini salah ketika teman-teman high beam ya. Jadi ini udah dinyalain, terus teman-teman coba high beam, apa yang jadi beda ya. Kalau tadi kan ketika di high beam dia nge-high beam ya, solenoidnya kebuka. Nah kalau misalnya kebalik, pingnya itu berada di negatif, bukan yang di positif ya, karena kita wajib ping itu berada di jalur positif. Hasilnya seperti apa? Kalian bisa lihat hasilnya ketika relay set ini berada di jalur yang salah ya. Kalian lihat di lampunya, dia bukan buka solenoid melainkan malah redup tuh ya, dia malah redup, bukan menyala tapi dia malah meredup. Nah ini adalah salah. Jadi kalian itu sebenarnya nggak perlu menggunakan tes pen DC untuk ngecek arus pada soket fog lamp bawaan kendaraan. Cukup kalian colokin, lalu nyalakan low beam, lalu kalian nyalakan high beam. Ketika dia meredup seperti ini, itu tandanya ada kesalahan di kabel warna pink ya. Tapi kalau misalnya ini saya kembalikan ke awal, yaitu pink berada di jalur positif ya, pink berada di jalur positif, dia akan menyala normal high beam tuh ya. Dia akan menyala normal high beam. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang relay set biled fog lamp punya laku lapak, kalian harus perhatikan ini dulu. Pertama, kalian ping ini harus berada di jalur positif. Kalau kalian nggak punya tes pen DC, tapi kalian meraba-raba, asal colok aja, lalu tes menggunakan yang tadi, nyalakan dulu low beam, lalu nyalakan high beam. Ketika dinyalakan high beam, lampu malah redup, malah padam, berarti ini salah sambung ya, tinggal copot balikin, udah pasti beres gitu ya. Ini untuk relay set upgrade biled fog lamp ya. Kalau kalian nggak mau beli soket jumper yang tadi, yang ini ya, soket jumper yang ini, kalian bisa beli yang full set ya. Memang harganya lebih mahal karena yang full set itu udah ada pelindung kabel sama ininya ya, soket H11. Tapi kalau yang mau beli yang standar seperti ini silakan saja. Jangan lupa beli yang soket seperti ini juga supaya memudahkan kalian dalam pemasangan ya.